Rosa, maukah kamu menjadi istriku, menjadi bagian dari hidupku, dan menjadi ibu dari anak-anakku? Sudah lama aku menaruh rasa kepadamu. Aku mencintaimu. Jika kamu menerima lamaranku ini, tolong ambil cincin ini. Jika kamu menolak, kamu bisa melempar cincin ini ke bawah sana, ungkap Reno. Rosa sampai tercengang mendengar ungkapan dari bosnya itu, dan sekarang Rosa yang dilema. Haruskah ia menerima lamaran itu atau tidak? Jika boleh jujur, Rosa juga mencintai Reno. Cukup lama Rosa diam. Pikiran wanita itu tengah berperang mencari jawaban yang pas. Jika boleh jujur, Rosa juga mencintai Reno, tapi ia sadar diri akan posisinya. Mereka berdua ibarat langit dan bumi, sangat jauh berbeda. Rosa merasa tidak pantas untuk bersanding dengan Reno. Rosa, bagaimana? Kenapa kamu diam saja? Suara Reno mampu memecah keheningan. Rosa sampai terkesiap mendengar suara laki-laki yang ada di hadapannya itu. Maaf Pak, saya tidak pantas untuk menjadi. Saya hanya butuh jawaban kamu. Kamu bersedia atau tidak? Reno memotong ucapan Rosa. Seketika wanita di hadapannya itu kembali bungkam. Rosa benar-benar bingung dan juga dilema. Cukup lama Rosa berpikir, hingga akhirnya ia mempunyai satu jawaban. Baik, saya bersedia. Reno mengerjapkan matanya. Rosa, kamu serius kan? Kamu gak lagi bohongin saya? Kamu serius terima lamaran saya? Iya Pak, saya menerima lamaran Bapak. Rosa mengangguk mantap. Kata orang, jika kita mencintai seseorang harus diperjuangkan, meskipun orang tua tidak memberikan restu, dan itu akan menjadi tugas kita untuk mendapatkan restunya. Terima kasih, saya benar-benar bahagia. Tanpa diduga, Reno bangkit dan langsung menarik tubuh Rosa ke dalam dekapan. Jantung keduanya berdegup lebih kencang dari biasanya. Jujur Rosa baru mengalami hal tersebut, merasa berdebar ketika bersama dengan seorang laki-laki. Setelah itu Reno melepas pelukannya, lalu mengambil cincin yang dibawanya. Reno menyematkan cincin tersebut di jari manis Rosa. Laki-laki itu tersenyum seraya memandangi calon istrinya. Rosa juga ikut memandangi tangan kanannya. Seketika matanya membulat ketika sadar jika cincin yang kini melingkar di jarinya adalah cincin yang waktu itu beli bersamanya. Cincin ini kok? Rosa menggantung ucapannya. Reno yang mendengar itu seketika tersenyum. Itu cincin yang beli sama kamu. Iya, saya sengaja ngajak kamu langsung agar hasilnya tidak mengecewakan, ujar Reno memberinya penjelasan. Bukankah cincin ini untuk calon istri Bapak? Bapak kenapa malah Bapak melamar saya? Rosa mengajukan pertanyaan. Ia benar-benar masih bingung dan masih membutuhkan penjelasan. Kamu benar dan kamu adalah calon istri saya, makanya saya melamar kamu, jelasnya. Mendengar itu Rosa lantas mengangguk. Rosa, sekali lagi terima kasih ya. Reno menggenggam erat tangan wanita yang bersamanya itu. Rasanya cukup lega karena berhasil mendapatkan wanita pujaannya, dan sekarang tugasnya untuk mendapatkan restu dari ibunya. Pak, bagaimana dengan Ibu Lilis? Beliau kan tidak pernah menyukai saya. Rosa memberanikan diri untuk menanyakan hal tersebut karena ia tidak ingin Reno menjadi anak yang durhaka lantaran melawan orang tuanya, terlebih seorang ibu. Masalah ibu itu urusan saya. Yang terpenting sekarang kamu menerima lamaran saya, tandasnya. Rosa hanya bisa mengangguk. Ia tahu Reno pasti akan mendapatkan restu dari ibunya. Setelah cukup lama mereka berada di tempat tersebut, akhirnya kedua sejoli itu memutuskan untuk pulang. Rosa benar-benar bahagia hari ini, tapi meski begitu Rosa juga harus menjelaskannya kepada ibunya, berharap sang ibu tidak marah karena menerima lamaran Reno tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu. Sudah sana masuk, ibumu pasti udah nyariin kamu. Nanti kita bisa ketemu di tempat kerja. Reno meminta Rosa untuk segera masuk ke dalam rumah. Ya sudah, saya masuk dulu. Rosa mengangguk lalu masuk ke dalam rumah. Sedangkan Reno bergegas untuk pulang ke rumahnya. Laki-laki itu harus bersiap untuk berangkat bekerja. Rosa, kamu dari mana saja? Mama panggil-panggil gak nyaut. Pertanyaan yang Rianti lontarkan cukup membuat
Rosa kaget dan panik juga. Mama, bentar ya mah, nanti Rosa ceritakan semuanya. Rosa memilih untuk masuk ke dalam kamarnya terlebih dahulu sebelum ia menjelaskan semuanya kepada sang ibu. Hari telah berganti dan setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, kini Rianti dan Rosa sudah sampai di kota, tepatnya di rumah Maura. Ibu dan anak itu benar-benar bahagia karena bisa kembali bertemu dengan Maura. Banyak kesalahan yang mereka lakukan dan keduanya belum sempat meminta maaf secara langsung. Kini harapan mereka untuk bertemu langsung dengan Maura telah terwujud. Maura sendiri juga sangat berharap bisa bertemu dengan tante dan sepupunya. Harapannya kini sudah menjadi kenyataan. Maura benar-benar bahagia. Bahkan wanita itu sontak melupakan penyakitnya yang akhir-akhir ini sering kambuh. Setelah meminta maaf, kini ketiga wanita itu tengah duduk santai di ruang tengah. Rianti nampak bahagia ketika bermain dengan Syakila. Rosa yang melihat itu tak henti untuk tersenyum. Wanita itu jadi membayangkan jika dirinya telah menikah dan mempunyai anak, ibunya pasti akan merasa sangat bahagia. Jadi ceritanya kamu dilamar sama bos sendiri, Maura nampak melempar pertanyaan. Yang kedua wanita itu tengah asyik berbincang. William yang melihatnya dari kejauhan ikut tersenyum melihat kebahagiaan istrinya. Jangan keras-keras dong, malu tahu kalau didengar sama orang, ujar Rosa dengan suara lirih. Gak usah malu, harusnya kamu bangga. Oh iya, Tante Rianti sudah tahu, tanya Maura. Rasanya ia tidak sabar ingin melihat sepupunya itu menikah. Sudah, awalnya Mama marah, katanya khawatir kalau nantinya keluarga Reno tidak setuju. Memang benar sih, ibunya Reno tidak setuju, tapi Reno tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan sama-sama meminta restu kepada beliau. Rosa menjelaskan. Mendengar itu Maura kembali tersenyum. Aku doakan semoga calon ibu mertuamu segera memberikan restu. Rasanya aku tidak sabar ingin melihatmu menikah, ujar Maura. Keduanya kembali berbincang lagi. Lama tidak bertemu membuat keduanya seakan lupa dengan waktu. Sakilah juga sangat anteng bersama dengan Rianti. Sayang, sekarang waktunya kamu minum obat. Tapi sebelum itu kamu makan dulu. William datang sembari membawa nampan yang di atasnya terdapat satu piring nasi serta lauk, lalu segelas air putih. Saking asyiknya bercerita dengan Rosa, Maura sampai melupakan hal penting itu. Rosa ikut senang karena Maura mendapatkan laki-laki yang tepat, bukan hanya menyayangi, tetapi sangat perhatian. Rosa berharap kelak Reno juga seperti itu. Membayangkan itu, Rosa jadi tidak sabar ingin segera menikah dengan Reno. Setelah mencari tanggal serta hari yang sesuai, akhirnya Sandi dan Fiora akan melangsungkan pernikahannya. Semua persiapan telah selesai, bahkan semuanya Ferdi yang mengaturnya. Fiora dan Sandi hanya terima beresnya saja. Ferdi ingin pernikahan putrinya itu menjadi sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Laki-laki itu juga berdoa agar pernikahan putrinya nanti langgeng. Hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Ferdi tidak ingin apa yang ia alami dulu dialami oleh anak-anaknya. Fiora, kamu cantik banget. Maura terus memuji kecantikan adiknya itu. Ya, meski dengan perut besar, Maura tetap datang ke pernikahan adiknya itu. Kakak bisa saja, kakak juga cantik. Fiora balas memuji kecantikan sang kakak. Syakila mana kak? Tanya Fiora. Di bawah sama mama, jawab Maura. Sedangkan Fiora hanya mengangguk. Gimana, udah siap apa belum? Tanya Sukma yang baru saja masuk. Sudah nek. Bukan Fiora yang menjawab, melainkan Maura. Fiora, kamu cantik banget, puji Sukma. Wanita itu mengusap punggung cucunya dengan lembut. Fiora tersenyum. Terima kasih, Nek. Ya sudah, kita ke bawah sekarang. Sandi dan keluarganya sudah menunggu. Maura, kamu hati-hati ya jalannya. Setelah itu, Sukmah membantu cucunya itu untuk turun ke bawah. Kini mereka sudah ada di bawah. Para tamu undangan sudah datang memenuhi ruangan. Sandi terlihat sangat tampan
dengan balutan jas berwarna hitam. Begitu juga dengan Fiora. Kini kedua mempelai sudah duduk berhadapan dengan Pak Penghulu. Setelah itu acara pun akan segera dimulai. Perlahan Pak Penghulu menjabat tangan Sandi dengan lantang dan juga jelas. Sandi mengucapkan lafaz ijab kabul tersebut. Tidak ada keraguan, itu perasaan gugup pada pria itu. Semuanya berjalan dengan lancar, senyum bahagia tidak bisa dipungkiri saat kata sah menggema di ruangan tersebut. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri, ucap Pak Penghulu dengan tersenyum. Setelah itu mereka menandatangani akta nikah tersebut. Selamat ya, semoga pernikahan kalian langgeng, ucap Ferdi. Amin, terima kasih Pak. Fiora mencium punggung tangan ayahnya. Begitu juga dengan Sandi. Setelah itu Fiora dan Sandi berdiri di pelaminan untuk menerima ucapan selamat dari para tamu undangan yang datang. Selamat ya, kakak doakan semoga pernikahan kalian langgeng. Revan memeluk tubuh adiknya itu. Terima kasih doanya kak, semoga kakak juga cepat nyusul, ucap Fiora berharap sang kakak segera menemukan pendamping hidup. Tolong jaga adikku ini, jangan segan-segan buat jewer dia kalau dia berbuat salah, pesan Revan kepada Sandi. Kamu tidak perlu khawatir, saut Sandi. Is, kakak apaan sih? Fiora mengerucutkan bibirnya. Melihat itu Revan langsung mencubit gemas pipi cabi adiknya. Fiora, selamat ya. Maura memeluk tubuh adiknya. Sama-sama kak. Fiora membalas pelukan kakaknya itu. Senyum bahagia terlihat jelas di wajah Fiora dan juga Sandi. Setelah memberikan selamat, Maura dan William memilih untuk mencari tempat duduk yang kosong, sedangkan Syakilah masih anteng bersama dengan Soraya. Tiba-tiba saja Maura merasakan sakit di pinggang serta perutnya. Awalnya Maura berusaha untuk menahannya, tapi rasa sakit itu semakin mendera. Sayang, kamu kenapa? Tanya William dengan raut wajah panik. Mas, sakit. Maura memegangi perutnya yang buncit. Kini usia kandungan sudah memasuki 8 bulan. Ada apa ini, Maura? Kamu kenapa? Ferdi mendekati putrinya yang nampak kesakitan. Laki-laki itu memilih untuk meninggalkan para tamunya. Perut aku sakit banget ya. Maura terus memegangi perutnya perlahan tapi pasti. Ia merasakan ada cairan yang mengalir dari jalan lahirnya. Sayang, ketuban kamu sudah pecah. William nampak panik dan dengan segera ia mengangkat tubuh istrinya dan membawanya keluar dari gedung tersebut di mana resepsi pernikahan Fiora berlangsung. William bertambah panik karena bukan hanya cairan ketuban saja yang keluar dari jalan lahir istrinya, tapi juga bercampur dengan darah. Ray, cepat siapkan mobil, kita ke rumah sakit sekarang. William berteriak memanggil asisten pribadinya, lalu menyuruhnya untuk menyiapkan mobil. Dengan cepat Ray ke parkiran dan mengambil mobilnya. Suasana benar-benar menjadi panik. Soraya hanya bisa berdoa agar menantu dan calon cucunya dalam keadaan baik-baik saja. Setibanya di rumah sakit, Maura langsung mendapatkan penanganan. William yang menunggu sama sekali tidak bisa tenang. Pikirannya juga sangat kacau. William benar-benar takut jika harus kehilangan istrinya. Selama ini William sudah mengupayakan yang terbaik untuk sang istri. Ia sangat berharap agar Maura mampu melewati semua ini. Di rumah sakit William tidak sendirian, tetapi ada Ray, Ferdi, dan juga Revan. Soraya memilih untuk pulang ke rumah bersama dengan Syakilah. Meski ia kepikiran dengan menantunya, tapi ada Syakilah yang harus Soraya jaga. Ia hanya bisa berharap semoga Maura dan kedua anaknya selamat. Sedangkan acara resepsi tetap berjalan. Di rumah masih ada Sukma yang menggantikan Ferdi. Ferdi memaksa untuk ikut. Ia akan merasa sangat bersalah jika harus membiarkan putrinya begitu saja. Walaupun sudah ada suaminya, tapi sebagai ayah, Ferdi
Ferdi tidak bisa tinggal diam, terlebih saat meningkat. Jika ia sudah menelantarkan Maura sejak masih dalam kandungan, bagaimana keadaan Maura? Maura baik-baik saja kan? William langsung melontarkan pertanyaan ketika Dokter Lisa keluar. Kami harus mengambil tindakan operasi. Selain air ketuban yang sudah pecah, Maura juga mengalami pendarahan, dan mungkin setelah kami mengeluarkan bayinya, kami akan langsung mengangkat rahim Maura. Hanya itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkannya, Lisa menjelaskan. Kaki William terasa begitu lemah setelah mendengar penjelasan dari Lisa. Tolong lakukan yang terbaik untuk Maura dan kedua anak kami. Berapapun biayanya aku tidak peduli. Tolong selamatkan mereka, ucap William. Laki-laki itu hanya bisa berdoa dan juga berharap. Kami akan lakukan yang terbaik. Kalau begitu, kamu tanda tangani dulu surat persetujuannya. Dan satu lagi, tolong dari pihak keluarga untuk menyiapkan darah. Memang masih ada stok, tapi kami khawatir nanti kehabisan golongan darah. Maura AB. Dokter Lisa kembali menjelaskan. Kalau begitu kamu bisa ikut saya sebentar, kata Dokter Lisa. William hanya mengangguk lalu mengikuti langkah Lisa. William sudah menandatangani surat persetujuan itu, dan kini Maura sudah dipindahkan ke ruang operasi. Jujur, hati William tidak bisa tenang saat ini. Ia harus menunggu dan berdoa agar operasi yang dijalani istrinya berjalan dengan lancar. Meskipun setelah kedua anaknya lahir, rahim Maura harus diangkat. Bukan hanya William yang tegang dan juga gelisah, tapi Ferdi serta Revan juga ikut merasakannya. William terus berdoa untuk istri dan kedua anaknya, berharap agar mereka semua selamat. Begitu juga dengan Ferdi. Laki-laki itu juga terus berdoa untuk putri dan cucunya. Ferdi ingin melihat Maura bahagia bersama dengan anak-anaknya. Setelah cukup lama menunggu, pintu ruangan operasi terbuka. William yang melihat itu segera bangkit dan menghampiri Dokter Lisa, berharap semuanya berjalan dengan lancar. Bukan hanya William saja yang bangkit dan menghampiri Dokter Lisa, tapi juga dengan Ferdi dan Revan. Alhamdulillah, kedua anak kamu lahir dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Tapi untuk saat ini kondisinya masih lemah, terlebih lahir sebelum waktunya. Jadi untuk sementara kedua anak kamu akan dimasukkan ke dalam inkubator. Dokter Lisa langsung menjelaskan. Ada sedikit lega dalam hati William, tapi ia belum tahu bagaimana kondisi istrinya. Lalu bagaimana dengan Maura? Tanya William. Kami akan mengangkat rahim Maura saat ini juga. Pendarahan yang Maura alami juga sangat hebat. Kalau begitu kami permisi. Oh ya, kalau kamu ingin melihat mereka, nanti bisa ke ruangan. Setelah mengatakan itu, Dokter Lisa beranjak meninggalkan William yang masih berdiri di depan ruangan. Begitu juga dengan Ferdi dan juga Revan. Mereka hanya bisa berharap semoga Maura bisa kembali sehat seperti semula. Sembari menunggu tindakan yang dilakukan kepada Maura selesai, William memutuskan untuk melihat kedua anaknya terlebih dahulu. Meski hanya melalui kaca, tapi William sudah merasa senang. Sementara itu acara resepsi pernikahan Fiora dengan Sandy sudah selesai. Mereka juga sudah pulang ke rumah. Awalnya mereka ingin menyusul ke rumah sakit, tapi Sukma melarang. Selain sudah malam, Fiora dan Sandy pasti sangat lelah. Itu sebabnya Sukma meminta pengantin baru itu untuk istirahat dan besok baru akan ke rumah sakit. Fiora sudah mengganti pakaiannya dengan baju tidur. Begitu juga dengan Sandy. Saat ini mereka tengah duduk di atas ranjang. Fiora nampak sibuk dengan ponselnya. Berkali-kali wanita itu menghubungi kakaknya, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Hal tersebut membuat Fiora panik dan juga semakin khawatir. Bagaimana ini mas? Kak Revan gak angkat telepon dariku, keluhnya. Fiora kembali memencet nomor sang kakak, berharap Revan menerima telepon darinya. Jangan berpikiran buruk, mungkin saja handphone kakak kamu dalam mode senyap. Kita doakan saja semoga kakak kamu Maura baik-baik saja, ibu dan bayinya selamat. Sandy berusaha menenangkan istrinya. Ia tahu sejak tadi sang
Sang istri gelisah dan pikirannya juga tidak tenang. Amin. Fiora sedikit lega, tapi tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan segera Fiora memeriksanya. Wanita itu tersenyum saat tahu sang kakak yang menghubungi. Fiora langsung menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan dari kakaknya. Halo kak, bagaimana keadaan Kak Maura? Mereka baik-baik saja kan? Kedua anaknya sudah lahir, tapi untuk sekarang Kak Maura masih dalam ruangan operasi, kata dokter rahim Kak Maura. Langsung diangkat. Ya Allah, semoga Kak Maura bisa kembali sehat seperti sebelumnya. Terus keadaan dedek bayinya gimana Kak? Kondisinya masih lemah, apalagi lahir belum waktunya. Untuk sementara ada di inkubator. Ya sudah Kak, besok aku sama Mas Sandi baru bisa ke sana. Sekarang sudah terlalu malam. Iya tidak apa-apa, kalian istirahat saja. Bukankah ini malam pengantin kalian? Dibikin rileks saja, jangan tegang. Kakak apaan sih? Udah ya. Sambungan telepon terputus. Sekarang Fiora bisa bernafas lega meski belum sepenuhnya. Sebelum ia mendengar bagaimana kabar Maura. Setelah itu Fiora meletakkan ponsel miliknya di atas nakas, lalu memilih untuk naik ke atas ranjang. Jujur tubuhnya sangat lelah dan ingin segera istirahat. Gimana? Sandi menggeser posisi duduknya. Bayinya udah lahir katanya, tapi karena kondisinya lemah jadi harus dimasukkan ke dalam inkubator untuk sementara waktu. Sedangkan Kak Maura sendiri katanya langsung operasi angkat rahim. Fiora menjelaskan. Mendengar itu Sandi hanya mengangguk, lalu menarik tubuh istrinya dalam dekapan. Ya sudah, mungkin ini yang terbaik, kita berdoa saja, ugan Sandi. Sementara Fiora hanya mengangguk. Udah malam, lebih baik kita istirahat. Sandi mengajak istrinya untuk beristirahat. Saat ini Sandi belum memikirkan akan haknya. Istrinya masih bersedih dengan masalah yang menimpa keluarganya. Iya, Fiora mengangguk. Dengan penuh kehati-hatian ia merebahkan tubuhnya di samping suaminya. Jujur ada rasa khawatir jika nantinya sang suami meminta haknya. Bukannya tidak ingin memberikannya, tapi saat ini Fiora belum siap. Di rumah sakit, William masih setia menunggu di depan ruang operasi. Selang beberapa menit, pintu ruangan terbuka. William bangkit dan beranjak menghampiri dokter yang baru saja keluar, pun dengan Ferdi dan juga Revan. Ayah dan anak itu juga masih setia menunggu Maura. Terlebih Ferdi hatinya tidak bisa tenang jika belum tahu kondisi putrinya. Bagaimana operasinya dok? Tanya William. Rasanya ia tidak sabar ingin melihat keadaan istrinya. Operasi berjalan dengan lancar, tapi maaf untuk saat ini kondisi Ibu Maura masih kritis. Istri bapak juga mengalami koma, jelas dokter Nina. Mendengar itu persendian William terasa lemas, bahkan tubuhnya rasanya tidak memiliki tenaga, dadanya juga terasa sesak. Apa saya bisa melihatnya? Tanya William. Tunggu dulu ya pak, pasien akan dipindahkan ke ruang ICU, dokter, kata dokter Nina. Sementara itu William hanya mengangguk. William mengusap matanya yang sudah berembun. Lantas laki-laki itu kembali menjatuhkan bobotnya di kursi. Bukan hanya William yang merasa sedih, tapi juga Ferdi. Laki-laki itu selalu berdoa untuk kebahagiaan putrinya, karena sejak dalam kandungan Maura sudah menderita, tapi ada saja cobaan yang mengujinya. Sabar ya kak, aku yakin Kak Maura pasti bisa melewati semua ini. Kakak harus tetap kuat dan semangat, karena Syakila dan si kembar sangat membutuhkan kakak saat ini. Revan menepuk pundak kakak iparnya, memberinya semangat. Terima kasih. William mengangguk. Apa yang Revan katakan memang benar adanya. Setelah menunggu sekitar 10 menit, William baru bisa menemui Maura. Ferdi membiarkan William yang lebih dulu untuk menemui Maura, karena William jauh lebih berhak atas putrinya itu. Ferdi dan Revan memilih untuk menunggu di luar. Mereka hanya bisa berharap agar Maura segera bangun dari komanya. William melangkah masuk ke dalam ruangan di mana istrinya berada. Laki-laki dengan balutan kemeja berwarna putih itu benar-benar tidak bisa menahan air matanya. Berkali-kali William mengusap matanya yang basah. Setelah itu ia menarik kursi untuk duduk. Jujur, William sakit melihat orang yang dicintainya kini terbaring tak berdaya seperti saat
ini. Andai saja William bisa menggantikannya, sudah ia lakukan. Istrinya sekarang harus kembali berjuang agar segera bangun dari komanya setelah tadi harus berjuang di meja operasi. William tidak bisa membayangkan jika harus kehilangan Maura, wanita yang sangat ia cintai. Setelah ibunya, William menggenggam erat tangan istrinya lalu menciumnya. Sayang, tidurnya jangan lama-lama ya. Si kembar ingin bertemu dengan kamu. Aku yakin kamu pasti bisa melewati semua ini. Kamu harus ingat kalau ada aku, Shakila, dan si kembar yang sangat membutuhkan kamu. William terus mencium punggung tangan istrinya. Kamu sudah bertahan sampai sejauh ini. Kamu menahan rasa sakit demi kebahagiaan aku. Kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus berjuang kembali. Kamu harus berjuang kembali untuk aku dan anak-anak. William benar-benar tidak bisa menahan air matanya agar tidak keluar. William terus menggenggam erat tangan istrinya tanpa berniat untuk melepaskan. William juga rasanya enggan untuk berjauhan dengan istrinya. Rasanya ingin selalu di dekatnya, tapi William tidak boleh egois. Ada anak-anak yang harus William pikirkan juga.